hidup setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Dan insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan kegiatan pengajian kita, dan insyaallah tema pada subuh kali ini merupakan lanjutan dari tema pada pertemuan sebelumnya, yakni zikir ba'da salat, jadi bacaan zikir setelah kita melaksanakan salat fardu. Dan untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz, kami persilahkan dengan hormat. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diantarkan oleh Ustaz Ramli, insyaallah taala pertemuan kali ini masih lanjutan tentang zikir setelah melaksanakan salat fardu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, ya, yang diantaranya hadis Thauban, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, yang menunjukkan apa yang pertama diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Apa yang pertama diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam. Hadis Thauban mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa minas salati istaghfara thalathan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, artinya apabila habis salam, beliau beristighfar 3 kali. Salah seorang rawi di hadis ini, Al-Walid namanya, bertanya kepada gurunya, juga rawi di hadis ini, yaitu Imam Al-Auza'i. Beliau bertanya, faqultu lil Auza'i kaifal istighfar, bagaimana itu beristighfarnya Nabi? Apa yang nabaca ketika beristighfar ki Nabi? Beliau mengatakan, yaqulu astaghfirullah. Astaghfirullah, jadi 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi rahmat ta'ala, setelah itu, setelah beristighfar 3 kali, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa sempat disinggung pada pekan lalu, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam riwayat, ya dzal jalali wal ikram. Jamaah yang dirahmati ta'ala, ini dikatakan ulama adalah zikir yang paling sangat dianjurkan ketika habis melaksanakan salat. Yang pertama dan yang paling dianjurkan. Bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dikatakan di situ, Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ay yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Riwayat dzal jalali wal ikram. Artinya begini, Aisyah mengatakan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sallam, apabila salam, habis salam dalam salat, beliau itu tidak lama duduk kecuali selama dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram, atau tabarakta dzal jalali wal ikram, atau ya dzal jalali wal ikram. Jamaah rahmati ta'ala, ini menunjukkan betapa anunya zikir ini, betapa pentingnya zikir ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perkataan Aisyah radhiyallahu anha timbul pertanyaan,
ketika apakah zikir ini na ucapkan imam menghadap kiblat, kan salah satu sunnah ya. Nabiullah Muhammad SAW hadis riwayatkan oleh Bukhari, bara adalah Nabi Muhammad SAW apabila setelah melaksanakan salat beliau istaqbala biwajhi ilan nas, beliau menghadap ke makmumnya, kadang juga menghadap inharafa yasiran, kadang menghadap miring sedikit dari kiblat. Pertanyaan, apakah istighfar dan Allahumma antas salam wa minkas salam ini juga kapan diucapkan ini? Apakah masih kan salam? Apakah langsung berbalik imam kalau berbalik ke makmum, atau ketika langsung serong sedikit baru beristighfar, atau masih dalam keadaan menghadap kiblat? Yang dirahmati oleh Allah SWT. Di sini saya lihat analisa ulama berbeda ya. Ada yang tawakuf, artinya dia mengatakan ya menghadap sana kah, ataukah beliau tidak menjawab tentang ini, pertanyaan ini. Tapi beberapa ulama memastikan hasil analisanya, mereka mengatakan bahwasanya itu istighfar. Begitu juga Allahumma antas salam itu adalah diucapkan oleh imam ketika dia masih posisi menghadap kepada kiblat. Oleh karena itu yang biasa imam ya memimpin salat, maka dianjurkan sesuai dengan analisa ini bahwasanya nanti serong sedikit atau apabila berbalik kepada makmum, selesai kita ucapkan itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, jangan rahmatullah, atau ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini zikir pertama yang boleh dikata sangat dianjurkan jangan rahmati Allah Ta'ala. Bahkan sekali lagi hadis Aisyah itu menunjukkan ya seakan-akan Nabi apabila buru-buru atau bagaimana, karena redaksi hadis Aisyah mengatakan beliau itu kadang tidak duduk baginda selama kecuali sekadar mengucapkan zikir tersebut. Jadi contohnya apabila terburu-buru dan sebagainya, ya janganlah diusahakan untuk tidak meninggalkan zikir yang insyaallah taala kita sudah mengetahuinya. Allahumma antas salam, istighfar 3 kali, baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, salah satu zikir juga yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW yang sangat terkenal ya. Ini ceritanya jam rahmati oleh Allah Ta'ala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Saleh rawinya dan Sumayyah lagi rawi yang ketiga dari Abu Saleh, muridnya. Diceritakan di situ oleh Abu Hurairah beberapa fuqaraul muhajirin, beberapa orang fakir dari kaum muhajirin, hadis Bukhari dan Muslim. Mereka itu datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlad dathur, wahai Rasulullah, para orang yang memiliki harta, zahaba mereka itu telah berangkat ila darajatil ula wan na'imil muqim, telah berangkat menuju surga dan juga derajat yang tinggi." Itu kata. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, mengapa demikian? Mereka mengatakan, ya yusalluna kama nusalli, mereka orang yang berharta salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi illa indahum fadlu amwal, akan tetapi mereka memiliki kelebihan harta yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada kelebihan hartanya. Dikatakan di situ yatasaddaqun, mereka bersedekah dengan hartanya, kami tidak bisa. Yahujjun, mereka berhaji dengan hartanya. Wa ya'tamirun, berumrah dan berjihad dengan hartanya, dan kami tidak bisa. Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa'allimukum, tidakkah saya mengajarkan kepada kalian, apabila kalian melakukannya, adaraktum man sabaqakum, maka kalian akan mendapatkan itu pahalanya orang-orang yang mendahului kalian. Artinya mendahului dari segi derajat ya, pahala. Walam yudrikkum man ba'dakum, dan tidak ada lagi yang bisa
pahalanya sampai kepada pahala kalian, kecuali apabila dia melakukan hal ini juga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lakukan apa? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna Allah ala adbaris salati salasan wa salasina marrah. Yaitu kalian bertahmid, bertasbih subhanallah, dan bertahmid mengucapkan alhamdulillah, dan bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Sangat terkenal ya. Walaupun jaminan Allah Ta'ala sigatnya ini berbeda-beda. Jaminan Ta'ala. Di beberapa, supaya tidak panjangnya, beberapa jaminan Ta'ala ada 7 ya sigatnya. Dengan kumpulan beberapa riwayat. Beberapa orang, contohnya Abi Saleh As-Samman yang rawi hadis ini dari Abu Hurairah, nah pahami itu dia bahwasanya zikir gabungan itu tadi, tusabbihuna wa tahmaduna jadi dia caranya dia subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, seperti itu 33 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah. Nah pahami redaksi hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna salasan wa salasin, 33 kali jaminan ta'ala. Jadi 33 kali dia subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Ini pemahamannya muridnya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini jaminan rahmati ta'ala. Di beberapa riwayat yang lain jaminan ta'ala ada yang cuma sampai kepada 10, dan ini hadisnya di Bukhari ya. Jadi ya Bazar, maaf, Tirmidzi ya. Jadi dia itu caranya 10. Jadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10, kemudian Allahu Akbar juga 10, seperti itu. Dan juga ada yang sampai 100. Bagaimana caranya 100? Di beberapa riwayat yang Ta'ala di Muslim juga, dia itu seperti yang kita lakukannya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, lalu dikatakan di situ tamamul mi'ah, dan penyempurna dari 10-nya itu la ilaha illallah 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 33 baru dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah. Di riwayat yang lain jaminan ta'ala, ini juga ada di Sahih Muslim 100 juga, tapi caranya adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar yang menjadi 34. Allahu Akbar 34. Dan ini semuanya boleh untuk kita lakukan jaminan ta'ala. Dan ada juga jaminan rahmat ta'ala di riwayat Tirmidzi 25. Jadi contohnya subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, dan terakhir la ilaha illallah tahlil 25. Dan itu jadi 100. 25. Cuma ditambah lagi dengan yang keempat, yaitu la ilaha illallah. Jadi ini beberapa sigat atau lafaz-lafaz zikir sehabis salat yang bisa untuk kita lakukan. Jadi bisa beragam untuk kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan akhirnya saya inilah yang bisa saya utarakan di kesempatan ini. Selesai bab zikir setelah salat, dan insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada materi yang lainnya, kuliah qiyas salat witir, kuliah di buku Umdatul Ahkam. Dan saya kembalikan kepada Ustaz Ramli yang memandu pertemuan kita ini. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.